Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di News TV Online, channel Timur Terpercaya. Edisi kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan masa depan olahraga Kota Ternate di tangan nahkoda baru, KONI Kota Ternate. Tema kita hari ini yakni Geliat KONI Ternate mendongkrak prestasi. Bersama saya Surya Prawira, inilah dia, lensa kita. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio. Pada hari ini ada Muhammad Gifari Gopeng, selaku Ketua Umum KONI Kota Ternate terpilih periode 2022-2026. Selamat siang. Selamat siang. Gifari. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya nih siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana persiapan untuk periodisasi 2022-2026 nanti untuk KONI Kota Ternate? Ya, untuk persiapan pada intinya kan dari persiapan kepengurusan sudah selesai. Baik. Yang diwakili oleh hampir 90% dari perwakilan cabur dan hampir 10%-nya dari kalangan profesional yang menduduki jabatan-jabatan yang profesional yang ada di struktur KONI Kota Ternate. Baik. Rencananya kan Jumat besok akan dilantik ya oleh provinsi gitu. Apa yang menjadi prioritas Bung Gifar ke depannya melalui amanah ini gitu? Ya. Jadi pada intinya bahwa kita melihat hampir 70-80% atlet yang ada di Provinsi Maluku Utara itu bersumber dari atlet yang berada di Kota Ternate. Oleh karena itu ini jadi tanggung jawab besar karena kalau kita bicara tentang Kota Ternate itu menjadi satu barometer untuk olahraga. Karena pertama yang mungkin dari sarana dan prasarana, yang kedua mungkin dari fasilitas, ketiga mungkin karena aksesibilitas, sehingga menyangkut dengan pertumbuhan atlet yang ada di Kota Ternate ini cukup meningkat dibandingkan dengan kabupaten lain. Oleh karena itu, kenapa KONI Kota Ternate ini cukup sangat selektif dalam program-program ke depan, karena menyangkut dengan bagaimana bekerjasama sinergitas dengan KONI provinsi untuk mewakili Provinsi Maluku Utara di ajang-ajang nasional, kira-kira seperti itu. Iya, baik. Berbicara soal program ya Bung Gifar ya, the next step yang akan dilakukan terkait dengan program prioritas. Ya. Apakah ada program tahunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas para atlet di Kota Ternate? Ya. Jadi memang masa periode KONI itu 4 tahun. Nah, dalam kepemimpinan saya di tahun pertama itu, saya lebih fokuskan menyangkut dengan membina atau mengakomodir atau mengawasi organisasi. Karena itu menjadi salah satu pokok utama. Bagaimana kita bisa menghasilkan atlet, bagaimana kita bisa memajukan satu olahraga, tapi organisasi pun kita masih kacau balau. Benar. Jadi tahun pertama itu saya berupaya untuk bagaimana organisasi cabur itu betul-betul tertib, rapi. Pertama adalah SK kepengurusan. Pengurus ini betul-betul adalah SK yang bukan SK karteker, bukan SK perpanjangan, bukan SK asal-asalan. Tapi betul-betul SK yang dihasilkan oleh hasil musyawarah yang legal sebagai ketua terpilih yang dihadiri oleh ketua provinsi, ketua KONI dan sebagainya. Yang kedua, sekret. Rata-rata cabur ini dengan modal 3 lembar kertas sebagai SK kepengurusan itu sudah dianggap sebagai ketua cabur. Nah, saya melihat bahwa ini salah satu poin penting. Sekret itu sangat penting karena menjadi legalitas garda terdepan dari satu organisasi. Bagaimana kita mau melakukan negosiasi? Kita tahu bahwa olahraga itu adalah industri. Kita berbicara industri itu bukan saja kita berbicara prestasi, berbicara pembinaan, tapi kita berbicara bahwa olahraga itu adalah sudah mengarah ke pariwisata juga. Gimana kita lihat kemarin di Qatar Piala Dunia, seluruh dunia mata tertuju di satu event yang luar biasa, olahraga. Dan ada pun yang datang ke sana itu sambil menonton, sambil berwisata. Nah, ini harus kita pahami. Bagaimana kita mau menumbuhkan hal-hal begini, tapi organisasi pun kita tidak punya satu organisasi yang betul-betul valid, betul-betul tertib. Sekret pun seperti itu. Nah, ditambah lagi, apabila udah punya sekret, otomatis ada negosiasi dengan sponsor. Selama ini kan kita ini mau berangkatkan atlet ini, cari duit, jual ini, bikin basar dan lain-lain. Harapan saya, dalam 1 tahun ke depan, saya melakukan pembenahan dengan harapan industri olahraga yang ada di Kota Ternate ini
modernisasi, sehingga waktu kalau kita melakukan negosiasi dengan para sponsor itu bukan di warung-warung kopi, bukan di pinggir-pinggir jalan, tapi betul-betul di secret. Makanya tadi saya bilang 1 tahun ini pembinaan menjadi satu kewajiban. Baik. Berarti yang akan lebih digodok depannya adalah berkaitan dengan administrasi, kemudian infrastruktur, kemudian langkah strategis bagaimana caranya untuk mencari sponsor gitu. Nah, Bung Gifar, yang terjadi selama ini itu untuk administrasi saya kira itu hanya sebagai landasan legal gitu. Tapi bagaimana pengembangan kualitas daripada atlet-atlet itu juga butuh perhatian, butuh kontrol gitu. Bagaimana tanggapan Bung Gifar tentang hal ini? Oke. Jadi ini satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Kita berbicara tentang pembinaan, prestasi. Tapi ingat, masalah finansial itu masalah utama. Baik. Memang kita ketahui bahwa olahraga itu menjadi satu tanggung jawab pemerintah, khususnya lewat KONI. Tapi bukan berarti itu serta-merta 100% itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita ibaratkan 100% itu mungkin pemerintah 50%, 50% mungkin bersumber dari anggaran dari luar. Nah, ini tergantung bagaimana caranya organisasi itu dengan organisasi yang punya legal standing yang matang, kepemimpinan ditambah jaringan yang luas, sehingga apa yang tadi dikatakan bahwa tujuan pembinaan prestasi ini bisa tercapai. Nah, saya harus sampaikan bahwa di Kota Ternate ini memang yang jadi kendala kita adalah persoalan itu gimana membina satu organisasi yang betul-betul profesional. Baik. Itu jadi kendala utama sampai saat ini. Baik. Gitu. Berangkat dari latar belakang itu ya Bung Gifar, sebelum Anda terpilih menjadi ketua KONI, ketua umum Kota Ternate kan kemarin melalui musyawarah olahraga kota gitu. Sebelum itu saya sempat membaca pernyataan Anda di salah satu media lokal di Kota Ternate yang mengatakan bahwa ketika terpilih nanti Anda akan melakukan perubahan secara fundamental dari penyelenggara KONI itu sendiri. Artinya ada yang salah dari internal gitu. Apa yang menjadi upaya evaluasi Anda ke depannya? Oke. Jadi kalau saya bilang salah sih sebenarnya tidak salah. Tapi kita melakukan pembenahan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya ya siapa lagi? Karena sudah terpilih dari hasil musyawarah. Pembenahan itu yang saya bilang ada 5 faktor yang harus saya pikirkan. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan menyangkut dengan kepengurusan cabang olahraga. Yang kedua, kita itu harus punya data atlet. Sampai sekarang ini, KONI sendiri itu tidak punya data atlet. Baik atlet yang produktif maupun atlet yang berprestasi. Yang ketiga, kita pun tidak punya data lisensi kepelatihan yang betul-betul solid. Jadi pelatih pun kita nggak tahu. Pelatih ini sudah punya lisensi apa, A, B, C, atau sebagainya, itu nggak tahu. Nah, itu yang saya bilang itu faktor utama untuk menuju ke prestasi. 5 faktor ini harus kita kejar gitu. Baik, melalui langkah apa yang akan Anda lakukan terkait dengan hal ini? Ya, jadi begini. Waktu tahapan musyawarah kemarin, dari 25 cabur yang masuk di dalam naungan KONI Kota Ternate, yang sudah memiliki SK kepengurusan, itu sebanyak 13. Hampir 12 itu masih SK Karteker, ada yang belum musyawarah, ada yang sudah musyawarah, SK-nya nggak ada. Nah, langkah pertama saya adalah pembenahan organisasi. Itu saya akan benahi. Organisasi saya benahi, dari organisasi saya benahi, saya masuk ke tahapan selanjutnya yaitu bagaimana saya memiliki database baik itu dari pelatih, baik itu dari atlet, baik itu dari kepengurusan. Sehingga kita sebagai KONI, sebagai induk, bapak asuh dari semua cabang olahraga, itu bisa mengatur cabang-cabang olahraga ini untuk tiada lagi yang namanya mau berangkat kegiatan kejurnas pun agak pusing menyangkut pendanaan, mau berangkat kegiatan regional atau misalnya kegiatan seleksi atlet pun kita repot. Nah, itu yang harapan saya ya memang kita mengarah ke sana yang jauh lebih baik. Tapi ya kita benahi fondasi-fondasi tadi itu yang jadi tujuan utama saya. Baik, artinya selama ini insidensial ya? Iya. Ada momen baru benar. Gitu. Baik, apakah terkait dengan kesejahteraan daripada para atlet itu menjadi program prioritas Anda ke depannya? Ya, kalau kita berbicara kesejahteraan atlet itu sudah pasti. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana seseorang atlet itu nyaman dalam hal dia menuju ke prestasi, tapi kesejahteraan itu kita tidak dukung, itu tidak mungkin. Artinya kita pun tetap berpikir ke arah sana. Namun lagi dan lagi, legal standing itu yang tadi saya sampaikan bahwa tidak mungkin
kita mencari bapak asuh dari salah satu cabur atau sponsor dari salah satu cabur, tapi cabur tersebut masih carut marut dalam organisasi, Baik. otomatis ya tidak akan ada bapak asuh maupun sponsor yang mau datangi. Karena itu juga bagian dari bagaimana mensejahterakan atlet. Nah, kira-kira begitu. Oh iya, baik. Luar biasa sekali Bung Gifar ya. Kita lihat semangat dan juga optimis yang sangat luar biasa kita bisa rasakan, semangat jiwa muda tentunya. Semoga ini bisa membawa perubahan baik untuk prestasi olahraga Kota Ternate ke depannya gitu. Nah, Bung Gifar, Anda ini kan salah satu figur muda yang juga berenergi tentunya ya, yang menempati posisi ini, diamanahkan dan dipercayakan untuk ini gitu. Apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Karena kita lihat masyarakat pasti ya menaruh beban yang sangat luar biasa untuk prestasi Kota Ternate. Harapannya itu dapat meraih prestasi yang gemilang tentunya ke depannya. Langkah apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi kalau kita bicara prestasi di Kota Ternate, alhamdulillah sejauh ini Kota Ternate itu termasuk salah satu kota yang berprestasi. Baik terutama di tingkat kegiatan-kegiatan Kejurprov, regional, itu selalu Kota Ternate yang berprestasi, karena apa yang saya sampaikan bahwa hampir 70-80% atlet itu berasal dari Kota Ternate. Karena sarana, aksesibilitas dan fasilitas dan lain-lain lah. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa saya ingin bangun sinergitas antara provinsi dengan kota. Artinya bahwa Kota Ternate menyiapkan atlet yang betul-betul profesional, betul-betul yang siap untuk bersaing di tingkat nasional. Kita ketahui bahwa provinsi itu tidak memiliki atlet. Yang memiliki atlet adalah kita yang ada di kabupaten kota. Baik. Nah, tugas saya itu bagaimana membina atlet-atlet yang ada di Kota Ternate yang istilahnya siap dipakai di Provinsi Maluku Utara. Kita akan membangun sinergitas itu untuk menuju apa? Tahun ini adalah tahun 2023 yang mana akan melaksanakan Prapon. 2024 PON. Harapannya atlet yang nanti dikirim di Prapon itu atlet yang siap. Bukan atlet yang nanti masuk ke TC itu yang atlet yang betul-betul baru digodok. Tapi atlet yang minimal sudah siap dipakai untuk Prapon. Nah, itu membangun sinergitas antara provinsi dengan Kota Ternate itu menjadi salah satu tujuan saya untuk hadapi Prapon dan PON di 2024. Iya, baik. Berbicara soal Prapon nanti, persiapan untuk Prapon, berapa cabang olahraga yang akan terjun untuk bertanding di Prapon nanti? Jadi kalau saya lihat dari database KONI saat ini, kita memiliki hampir 25 cabang olahraga. Namun semua itu kan tergantung dari KONI provinsi, karena event Prapon itu kan adalah event KONI provinsi. Artinya selama KONI provinsi menginginkan berapa banyak atlet, kita insya Allah harus siap. Karena ini bagian dari membangun sinergitas antara KONI provinsi dengan KONI Kota Ternate. Ya. Untuk pola hubungan antara KONI kota dan juga provinsi sejauh ini bagaimana? Ya, kalau untuk hubungan saya pikir ya selama ini sejauh ini juga alhamdulillah baik, kita bangun komunikasi baik dari jadwal kalender-kalender PSSI, kalender-kalender KONI ke depan seperti apa ya, kita bangun komunikasi sehingga tidak ada tabrakan. Takutnya ada waktu jadwal Prapon, kita di sini bikin kejuaraan. Harapan saya tidak ada tabrakan. Nah, itu makanya kita hampir tiap hari mengupdate kegiatan-kegiatan dengan KONI provinsi dengan harapan bahwa tidak ada tabrakan menyangkut dengan kalender-kalender yang ada di KONI, baik di KONI kota, provinsi maupun KONI nasional. Iya, baik. Bung Gifar, kalau misalnya kita berbicara tentang Prapon dan juga persiapan untuk menuju Prapon, parameter kan di event-event lokal yang ada di sini. Kalau misalnya kita berkaca di beberapa event kemarin, di tahun kemarin, kayak misalnya mulai dari POP dan kemudian POPRO, itu Kota Ternate menempati posisi juara umum. Nah, namun di sini kita lihat ada salah satu cabang olahraga yang mungkin belum yang memberikan apa yang sesuai dengan harapan oleh masyarakat Kota Ternate. Dalam halnya adalah sepak bola gitu. Tentu masyarakat Kota Ternate minat sepak bolanya kita tahu sendiri lah ya, berkaca dari kemarin event Piala Dunia dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang akan dibenahi ke depannya terkait dengan hal ini? Jadi kalau kita berbicara tentang sepak bola, ini sebenarnya ranah dari cabang olahraga, yaitu di bawah naungan ASKOT. Nah, tapi kita sebagai bapak asuh induk dari semua cabang olahraga, tetap kita tidak melepaskan begitu saja, karena ini menjadi tanggung jawab dari kita juga. Oleh karena itu, saya akan melaksanakan rapat kerja besok. Setelah pelantikan langsung rapat kerja, tujuannya hanya satu,
saya pengen mensinergitas antara program yang ada di cabang olahraga yaitu sepak bola, ASKOT, dengan yang ada di KONI. Tujuannya satu, prestasi. Itu sudah menjadi tujuan utama kita. Tiada lagi ya prestasi. Makanya mau tidak mau apa yang nanti kita bahas di dalam rakerda itu ya bagaimana mensinergitas apa yang menjadi program Asosiasi PSSI Kota Ternate dengan KONI untuk bersinergi menuju ke satu tujuan yaitu prestasi sepak bola yang ada di Kota Ternate. Iya, baik. Bung Givar, sejauh pengamatan Anda Ya. nih, selama ini selain cabur sepak bola, kira-kira cabur apa lagi yang membutuhkan pembenahan untuk menunjang prestasi Kota Ternate masa depan? Jadi kalau kita berbicara cabur yang ada di Kota Ternate, saya pikir dari 25 cabur yang berada di naungan KONI Kota Ternate, hampir 60% itu sudah menjadi cabur yang berprestasi. Jadi ada bola voli, ada basket, ada muay thai, ada taekwondo, pencak silat, tinju, apalagi karena kita tahu tinju pun bukan hanya nasional, internasional pun atletnya dikirim kan ke sana. Nah, ya memang ada beberapa cabur yang masih asing di telinga kita. Tapi itu kita tetap dorong untuk bagaimana cabur-cabur ini bisa menghasilkan atlet yang profesional, pelatih yang profesional. Yaitu lagi dan lagi saya bilang, organisasi ini harus dibenahi. baik. Jadi 25 cabur, yang utama itu adalah organisasi. Nah, kepentingan selama ini organisasi itu diwujudkan itu cuma kalau memang ada tadi yang bilang. Saya bilang ada event porprov, ada event musyawarah. Jadi di saat ada event-event tertentu baru SK-nya diterbitkan. Baik. Tapi tidak memikirkan bahwa tujuan utama itu prestasi. Bagaimana menghasilkan atlet. Bagaimana menghasilkan pelatih yang profesional. Itu dipikir 2-3 poin terakhir. Tapi yang dipikir utama adalah bagaimana musyawarah dulu. Terus yang kedua bagaimana jadi pelengkap untuk kegiatan porprov. Tapi tidak pernah dipikirkan atlet itu gimana, pelatih itu gimana. Makanya saya bilang, pertama yang saya menjabat sebagai ketua KONI itu saya membenahi organisasi. Karena itu landasan awal legal standing kita. Kita mau ke kiri ke kanan, tapi kalau organisasi kita masih tidak tertib atau terbengkalai, sekret pun tidak ada. Bagaimana kita mau menjadikan olahraga sebagai suatu industri? Memang visi saya itu Ternate Kota Atlet. Itu tujuan terakhir saya. Tapi menuju ke Ternate Kota Atlet ini harus didukung dengan sarana, kegiatan, finansial, terus prestasi. Nah, itu salah satu parameter-parameter yang bagaimana menjadikan Ternate Kota Atlet ke depan. Iya, baik. Menarik sekali nih Bung Givar terkait dengan hal ini. Saya kira ini menjadi perhatian serius untuk kita bersama ketika memberikan harapan Kota Ternate ke depannya untuk prestasi yang lebih gede lagi gitu. Bung Givar, bagaimana dengan nasib Persiter? Iya. Nah, kalau kita berbicara Persiter memang kita tahu sendiri bahwa sudah hampir 5 tahunan terakhir ini atau hampir 10 tahun kan tidak terlibat di event-event nasional. Mungkin Liga 3 terlibat. Nah, itu yang menjadi catatan penting buat saya. Saya berharap di kepemimpinan saya ini ada solusi-solusi untuk bisa membangkitkan Persiter di masa kejayaan kayak yang dulu. Baik. Harapan saya ada kerjasama antara ASKOT, yaitu induk dari Persiter, cabang olahraga sepak bola, dengan kita di KONI, untuk mencari solusi-solusi sehingga Persiter yang dulu punya kejayaannya luar biasa terus meredup. Harapan saya 4 tahun ke depan Persiter bisa tumbuh lagi sehingga antusias sepak bola bisa tumbuh kayak dulu lagi di Kota Ternate. Iya, baik, luar biasa sekali Bung Givar. Terakhir mungkin Bung Givar sebagai closing statement dari Anda, apa harapan Anda untuk olahraga Kota Ternate ke depan? Oke, jadi saya sangat berharap Kota Ternate ini dengan visi saya itu Kota Ternate sebagai kota atlet, namun tetapi ada beberapa catatan-catatan yang ingin saya benahi, ingin saya support. Ada 5 poin. Yang poin pertama adalah bagaimana saya membenahi organisasi yang ada di cabang olahraga yang ada di Kota Ternate. Yang kedua, Kota Ternate harus memiliki database atlet yang produktif, atlet yang berprestasi. Yang ketiga, Kota Ternate ini di bawah kepemimpinan saya KONI ini harus memiliki data pelatih-pelatih yang memiliki lisensi, karena ini menjadi salah satu faktor utama bagaimana kita bisa menciptakan atlet yang berprestasi tanpa dimiliki pelatih yang profesional. Yang keempat itu adalah kita memiliki daftar kalender kegiatan organisasi.
yaitu dalam tahun 2023 apa yang dilakukan, apa yang dibuat, dan lain-lain. Yang kelima adalah bagaimana kita membangun sinergitas antara KONI kabupaten kota maupun KONI provinsi. Karena itu menjadi 5 faktor utama bagaimana kita membenahi prestasi yang ada di Kota Ternate bisa menghasilkan atlet-atlet bukan di tingkat regional, bahkan pun di tingkat nasional. Ini harapan saya sebagai ketua KONI dan harapan saya dengan beberapa pengurus bisa membangun kerjasama yang baik. Bukan saya di pemerintahan, stakeholder yang lain, perusahaan-perusahaan, atau pecinta-pecinta olahraga yang ada di Kota Ternate. Tujuannya satu adalah bagaimana Ternate menjadi kota atlet ke depan. Terima kasih. Iya, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bung Givan Siap. atas waktunya. Spirit muda ya, dan juga antusias, ever energik juga tentunya. Semoga kita sama-sama mendoakan ya, semoga Kota Ternate kedepannya dapat menunjang lebih baik lagi kualitas atletnya, sehingga mampu memberikan prestasi-prestasi yang gemilang nanti untuk Kota Ternate. Demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama dengan Ketua Umum KONI terpilih Kota Ternate periode 2022 dan sampai 2026. Semoga amanah, sukses selalu. Amin. Salam Amin. olahraga dan salam sportivitas.